Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat? Berjumpa lagi dengan saya Mr. Siswa dari Magetan. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris selanjutnya. Namun seperti biasanya, sebelum materi bahasa Inggris kita lanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi Mr. Siswa selanjutnya. Klik tombol like, share, and comments. Terima kasih. Well everyone, today we would like to talk about non-action verb or stative verb. Hari ini kita akan mempelajari non-action verbs atau kata-kata kerja yang tidak ada aksinya, atau stative verb. Artinya stative itu tidak ada pekerjaan. Artinya kata kerja yang tidak mengandung aktivitas. Dengan bahasa grammarnya adalah kata kerja yang tidak bisa masuk tenses continuous. Jadi non-action verb itu kata kerja yang tidak boleh masuk continuous. Continuous itu artinya sedang. Mudahnya untuk berpikir adalah kata kerja yang termasuk non-action verb itu nanti tidak boleh diartikan sedang. Ya, saya ulangi lagi, non-action verb itu adalah kalau diterjemahkan tidak boleh kalian menggunakan stative verb untuk kalimat yang ada kata sedangnya. Oke. Yang pertama, yang termasuk golongannya non-action verb adalah mental state. Mental state. Apa saja itu? Satu, ikuti saya. Now. Now artinya mengetahui. Saya ulangi lagi, now artinya mengetahui. Kemudian realize. Sekali lagi, realize. Realize artinya menyadari atau sadar. I realize, saya sadar. Kemudian understand. Understand artinya memahami. Understand artinya memahami. Kemudian recognize. Recognize artinya mengenal. Sekali lagi, recognize artinya kenal. Kemudian believe. Believe artinya percaya. Saya ulang lagi, believe artinya percaya. Kemudian feel. Feel artinya merasa. Feel artinya merasa. Kemudian suppose. Suppose artinya mengira. Saya ulangi lagi, suppose artinya mengira. Think. Think artinya mengira. Kemudian doubt. Doubt artinya ragu. Saya ragu, I doubt. Saya ragu padamu, I doubt you. Kemudian remember. Remember artinya ingat. Kemudian forget. Forget artinya lupa. Forget artinya lupa. Kemudian want. Want artinya ingin. Saya ulang lagi, want artinya ingin. Kemudian imagine. Imagine. Imagine artinya membayangkan. Imagine artinya membayangkan. Saya membayangkan kamu. I imagine you. Kemudian need. Need artinya butuh. I need you. Saya butuh kamu. Kemudian desire. Desire. Desire artinya ingin atau berhasrat juga bisa. Berhasrat. Kemudian mean artinya bermaksud. Mean artinya bermaksud. Misalnya kamu ingin ngomong, maksud saya, I mean. Maksud saya, I mean. Maksud saya, I mean. Nah, ini maksud saya. Kemudian golongan non-action yang kedua adalah emotional state. Emotional state. Yang pertama love. Love, I love you. Saya mencintai kamu. Kemudian like. Like artinya suka. Like artinya suka. Yang ketiga appreciate. Appreciate. Appreciate artinya menghargai. Saya sangat menghargai kamu. I appreciate you very much. Kemudian prefer. Lagi prefer. Prefer artinya lebih suka. Prefer artinya lebih suka. Kemudian hate. Hate artinya benci. Hate artinya benci. Dislike. Dislike artinya tidak suka. Dislike artinya tidak suka. Fear. Fear artinya takut. Fear artinya takut. Fear faktor yang menakutkan. Kemudian envy. Envy artinya cemburu. Apa beda dengan jealous? Kalau jealous itu adalah kata sifat. Misalnya gini, saya cemburu, I'm jealous. Kalau saya cemburu pakai kata kerja, envy. Ini kata juga, ini subjek, ini predikat. Kemudian care. Care artinya adalah peduli. Saya ulang lagi, care artinya peduli. Contohnya I don't care, saya tidak peduli. I don't care. Kemudian kelompok yang ketiga adalah possession atau kepemilikan. Possession atau kepemilikan.
Kata kerjanya adalah possess. Possess artinya punya. Punya, ya. Have artinya juga punya. Own juga artinya punya. Belong artinya milik. Dulu ada lagu itu judulnya I Belong to You. I belong to you artinya aku milikmu. I belong to you. Kemudian kelompok yang keempat adalah sense perception. Sense perception ini adalah yang pertama adalah taste. Taste itu artinya berasa. Taste yang artinya berasa itu masuk non-action verb. Kemudian feel, berasa lagi. Smell, berbau atau baunya. Misalnya baumu enak, baumu ndak enak, you smell bad. Kalau baumu enak, you smell good. Kemudian hear, mendengar yang hear itu ndak boleh masuk continuous. Ya, saya ulangi lagi, mendengar yang hear itu ndak boleh masuk continuous. Hear. Kalau listen boleh. Kemudian see, melihat yang pakai see itu ndak boleh masuk continuous. See, saya ulangi lagi. Kalau kalian ingin ngomong pakai melihat pakai see itu ya, I am seeing itu ndak boleh. I see you, saya melihat kamu. Kelompok yang terakhir adalah other existing states. Other existing state. Yang pertama adalah seem. Seem sama look itu sama, artinya adalah terlihat. Kamu terlihat kuat, you look strong, you seem strong. Kemudian appear. Appear artinya nampak. Kamu nampak segar, you appear fresh. Kemudian sound. Sound artinya kedengarannya atau terdengar. Sound artinya terdengar. Kemudian include. Saya ulangi lagi, include. Include artinya termasuk. Kemudian look like. Look like artinya terlihat seperti. Look like artinya terlihat seperti. Kemudian cost. Cost artinya harganya. Cost artinya harganya. Kemudian contain. Contain artinya mengandung. Contain. Kemudian owe berhutang. Owe berhutang. Caranya menghafal gampang. Oh, utangku berhutang. Kemudian weight. Weight artinya beratnya atau berberat. Kemudian consist. Consist artinya terdiri dari. Consist terdiri dari. Consist terdiri dari. Consist of dibaca consist of artinya terdiri dari. Yang terakhir adalah exist. Exist artinya ada. Kemudian kita ambil contoh. Contoh daripada non-action verb. Contohnya ini. Dia ingin menemui saya. Sekarang dia ingin menemui saya. Now, artinya sekarang. Dia ingin, seharusnya kalau now kan pakai present continuous. He is wanting itu tidak boleh. He is wanting tidak boleh. He wants to meet me. Dia ingin menemui saya. He wants to meet me. He is wanting tidak boleh. Jadi want itu tidak boleh masuk continuous. Kemudian right now. Right now artinya sekarang. Dia mengenalku. She knows me. She is knowing tidak boleh. Jadi kalau misalnya kamu pakai she is knowing ini tidak boleh. Karena dia adalah non-action verb. She is knowing juga tidak boleh. Tapi ada catatan. Beberapa catatan. Yang pertama, taste itu kalau artinya berasa, artinya rasanya, artinya maaf ini, rasanya itu tidak boleh masuk continuous. The meal tastes good. The meal tastes good. Makanan itu rasanya enak. Tapi kalau she is tasting meal ini artinya mencicipi. Di sini artinya mencicipi. Jadi she is tasting meal ini artinya mencicipi. Jadi kalau mencicipi boleh masuk continuous. She is tasting me. Ya saya ulangi lagi. Taste yang artinya berasa itu tidak boleh masuk continuous. Tapi taste yang artinya mencicipi boleh. She is tasting meals. Kemudian kedua, the meal smells good. Smell yang artinya berbau itu tidak boleh masuk continuous. The meal smells good. Itu tidak boleh masuk continuous. Tapi smell yang artinya membau itu mencium dengan pakai hidung. They are smelling flower. Dia mencium baunya bunga. Itu pakai hidung. Itu boleh masuk continuous. Kemudian have yang artinya punya itu termasuk non-action verb. Dia tidak boleh masuk continuous. Jadi sekarang saya punya mobil. Now I have a car. Now I am having a car, tidak boleh. Now I have a car. Kemudian, tapi kalau have artinya misalnya
have fun artinya bersenang-senang, have party berpesta ria, having dinner, have dinner makan malam, itu boleh masuk continuous. I am having fun artinya saya sedang bersenang-senang. I am having a party artinya saya sedang berpesta. I am having a dinner, saya sedang makan malam. Contoh lain, I am having breakfast, saya sedang sarapan, dan seterusnya, itu boleh. Yang keempat, see yang artinya melihat tidak boleh masuk continuous. She sees me, dia melihatku. Tapi kalau see a doctor itu artinya periksa ke dokter, itu boleh. She is seeing a doctor, dia sedang periksa ke dokter. Yang kelima, looks yang artinya terlihat itu tidak boleh masuk continuous. She looks bored now, sekarang dia terlihat bosan, jadi tidak boleh. Now she is looking bored, tidak boleh. Walaupun now ini adalah keterangannya present continuous, time signalnya present continuous, tapi dia tidak boleh masuk continuous karena artinya terlihat. Tapi kalau look at yang artinya melihat itu boleh. She is looking at me, dia sedang melihatku. Kemudian look for yang artinya mencari, he is looking for me, boleh. Atau misalnya look up menengadah, look down melihat ke bawah, look out melihat keluar, dan look yang lain itu boleh. Yang tidak boleh look yang artinya terlihat. Yang nomor 6, think yang artinya opini. I think you are crazy, saya kira kamu itu gila. I think you are crazy, itu I am thinking tidak boleh. Saya kira kamu gila, I think you are crazy. Tapi kalau pakai think about artinya adalah memikirkan. Memikirkan itu maksudnya memikirkan dengan memikirkan ilmu misalnya. I am thinking about you, saya sedang memikirkan kamu, itu boleh. Tapi kalau I think, saya kira, itu tidak boleh pakai I am thinking. Kemudian yang ketujuh, this box weight yang artinya beratnya itu tidak boleh masuk continuous. Weight yang artinya beratnya tidak boleh masuk continuous. This box weighs 10 kg, artinya kotak ini beratnya 10 kg. Tetapi weight yang artinya menimbang dengan timbangan, kalau dalam bahasa Arab namanya mizan, yaumul mizan, hari penimbangan. Weight yang artinya menimbang berat itu boleh. He is weighing rice, artinya dia sedang menimbang beras, itu boleh. Menimbang itu boleh masuk continuous, tapi kalau beratnya tidak boleh. Yang terakhir, kalau feel itu boleh dua-duanya. I feel happy now boleh, saya merasa bahagia sekarang, atau I'm feeling happy now juga boleh. Ini adalah pengecualian. Jadi contoh yang lain, misalnya kamu ingin ngomong, saya mendengar kabar, I hear news, itu nggak boleh pakai I am hearing, tidak boleh. Itu aja untuk penjelasan tentang non-action verb. Ya, sekali lagi terus berlatih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like, share and comment. Intinya saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you later and cheerio.